Bayangkan bila alam semesta sebenarnya selalu memberikan kisi-kisi atau tanda-tanda yang mengarahkan kita untuk membuat keputusan yang benar. Untuk memberi benefit pada kita dalam semua aspek kehidupan kita. Penghasilan, kesuksesan, jodoh, cita-cita, kebahagiaan, dan sebagainya. Namun, apakah hal ini benar adanya? Apabila iya, bagaimana cara kita mengenali dan memahami tanda-tanda tersebut? Banyak hal yang kita alami dalam menjalani hidup hari demi hari memerlukan keputusan kita sendiri untuk melangkah. Sebagian besar keputusan kita mungkin bersifat lebih general dan tidak terlalu krusial, seperti misalnya memutuskan apa yang hendak kita makan sebagai sarapan sebelum berangkat kerja, mau memakai sepatu jenis apa, mau berangkat naik kereta, motor atau mobil, dan seterusnya. Keputusan-keputusan kecil ini mungkin tidak berpengaruh banyak terhadap arah hidup kita ke depannya. Namun, beberapa hal-hal penting yang harus kita lewati membutuhkan keputusan yang sangat penting dari diri kita sendiri. Dan kita percaya bahwa apabila kita tidak membuat keputusan yang benar dalam hal-hal yang sangat penting ini, maka akan bisa merugikan kita dalam perjalanan hidup kita ke depannya. Keputusan-keputusan penting ini seperti misalnya, fakultas apa yang hendak kita ambil saat kuliah, dengan siapa kita akan menikah, atau bidang usaha apa yang hendak kita jalani, di manakah kita akan menetap, dan sebagainya. Dalam dunia usaha, banyak sekali keputusan penting yang sangat berdampak ke dalam kesehatan usaha itu sendiri. Seperti keputusan untuk menentukan strategi marketing dan karakter produk yang sesuai, keputusan untuk berinvestasi dalam bidang apa, keputusan untuk bekerja sama, penentuan arah visi dan misi perusahaan. Sedikit kesalahan dalam pengambilan keputusan akan sangat memberatkan perusahaan dalam dunia yang sangat kompetitif saat ini, dan tentunya sangat merugikan kita. Sebagai manusia, kita dididik untuk membuat keputusan berdasarkan analisis dan ilmu-ilmu yang kita pelajari di sekolah dan kuliah. Atau untuk kita yang otodidak, terbiasa membuat keputusan berdasarkan pengalaman kita. Namun apakah ini cukup? Bayangkan Tuhan, atau alam semesta, atau apapun kekuatan maha kuasa ini bertindak sebagai orang tua kita semua. Namun, alam semesta tidak berkomunikasi dengan kita dengan bahasa dan ucapan, melainkan memberikan tanda-tanda yang berulang-ulang pada kita dengan tujuan untuk mengarahkan kita untuk melangkah di jalan yang benar dan beneficial untuk kita. Mengarahkan kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Agar kita mendapat teman hidup atau jodoh yang tepat, agar kita meraih kesuksesan dan memiliki kondisi keuangan yang bagus, agar kita dapat meraih cita-cita kita ke depannya. Pertama yang akan kita bahas, benar ada nggak sih tanda-tanda dari alam semesta ini? Tidak ada tokoh ilmiah ternama yang secara khusus mengajarkan teori bahwa alam semesta selalu memberikan kita tanda-tanda untuk mengarahkan kita. Namun, beberapa tokoh terkenal dalam sejarah telah mengekspresikan pandangan yang terkait dengan konsep ini. Salah satu tokoh yang paling terkenal adalah Carl Jung, seorang psikolog Swiss yang sangat terkenal dan dianggap sebagai salah satu psikolog paling berpengaruh di zamannya. Jung memperkenalkan konsep ini dengan sebutan sinkronisitas, yang berarti bahwa ada koneksi yang tidak terlihat antara peristiwa-peristiwa yang terjadi secara bersamaan. Jung percaya bahwa alam semesta memberikan tanda-tanda ini untuk membantu kita memahami diri kita sendiri dan arah hidup kita. Menurut Jung, sinkronisitas terjadi ketika dua atau lebih kejadian terjadi secara bersamaan dan memiliki arti yang signifikan bagi individu yang mengalaminya. Contohnya, seseorang dapat bermimpi tentang sesuatu yang kemudian terjadi di dunia nyata pada keesokan harinya. Atau seseorang dapat berpikir tentang seseorang yang tidak dikenal dan pikirannya, dan kemudian bertemu dengan orang itu di jalan. Contoh lainnya, seseorang membeli tiket pesawat dan mendapatkan nomor kursi tertentu. Lalu saat membeli tiket bioskop di hari selanjutnya, mendapatkan nomor kursi yang sama. Lalu di hari selanjutnya, menginap di kamar hotel dengan nomor yang sama. Jung berpendapat bahwa sinkronisitas dapat memberikan petunjuk atau arahan kepada kita untuk mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Beliau berpendapat bahwa sifat semesta inilah yang selama ini belum dapat terdeteksi oleh ilmu pengetahuan modern, karena memang belum dapat dibuktikan secara ilmiah. Padahal, hukum alam sinkronisitas ini menurutnya sangat penting sekali.
Salah satu contoh yang paling terkenal mengenai sinkronisitas adalah salah satu pasien Carl Jung yang memiliki pola pikir yang sangat logis dan rasional, sehingga sangat sulit baginya untuk menghadapi dan menghargai perubahan. Ada satu momen yang sangat kritis dalam hidup pasien itu, dan di momen itu dia bermimpi melihat kumbang sekarap emas. Pagi harinya saat menemui Carl Jung, langsung menceritakan detail mimpinya, dan di saat yang bersamaan, jendela di ruang kerja Carl Jung berbunyi seperti ada ketukan-ketukan kecil. Carl Jung membuka jendelanya, dan masuklah seekor kumbang sekarap. Carl menangkap kumbang itu, lalu memberikannya ke pasien tersebut dan berkata, "Inilah kumbang dari mimpi Anda." Apakah hal itu suatu kebetulan belaka? Kebetulan atau bukan? Kejadian itu membuka persepsi pasien tersebut ke sebuah transformasi pemikiran baru yang berbeda dengan pola pikir pasien itu yang sebelumnya, yang terlalu logis, rasional, dan kaku. Yang lebih menarik lagi, di dalam budaya Mesir kuno, kumbang sekarap adalah simbol dari perubahan atau transformasi. Seakan-akan alam semesta memberikan kisi-kisi ke pasien tersebut untuk mentransformasikan pola pikirnya agar lebih menghargai dan menerima perubahan-perubahan yang akan menguntungkannya. Satu poin penting dalam teori sinkronisitas Carl Jung adalah tanda-tanda dari alam semesta itu bersifat subjektif dan akan memiliki arti yang berbeda-beda, tergantung dari persepsi penerima tanda-tanda tersebut. Sebagai contohnya, pasien Carl Jung mungkin sudah menyadari mengenai makna dari kumbang sekarap sebagai simbol transformasi karena sudah pernah membaca mengenai budaya Mesir kuno sebelumnya. Apabila orang dari budaya atau persepsi lain mengalami hal yang sama, di mana tanda-tanda yang diberikan juga adalah kumbang sekarap, dan orang lain tersebut memiliki persepsi yang sangat berbeda mengenai kumbang sekarap, bahwa itu adalah simbol dari kerugian atau kegelapan, maka pesan dari tanda-tanda yang diberikan alam semesta terhadap orang tersebut tentunya akan jauh berbeda dengan makna yang diberikan ke pasien Carl Jung. Misalnya, mungkin aja pesannya adalah akan aja kejadian yang tidak mengenakan akan dialami orang lain tersebut. Berhubung persepsi kumbang sekarap di mata orang tersebut bermakna negatif. Dari sisi spiritual, kepercayaan bahwa alam semesta dapat dan selalu memberikan kita tanda-tanda untuk membantu mengarahkan kita dalam kehidupan kita telah diyakini dan dibahas secara detail oleh banyak spiritualis ternama. Konsep ini adalah salah satu kepercayaan penting dan fundamental dalam dunia spiritual. Menurut Eckhart Tolle, seorang penulis dan pengajar spiritual terkenal, tanda-tanda dari alam semesta ini benar ada, dan untuk dapat memahami tanda-tanda ini, kita harus belajar untuk memperhatikan dan menghargai kehadiran kita di dunia, serta membuka diri pada pengalaman-pengalaman baru yang muncul di hadapan kita. Tolle percaya bahwa intuisi adalah kemampuan bawaan yang dimiliki setiap orang, dan dapat membantu kita merasakan arahan atau peringatan dari alam semesta. Beliau juga percaya bahwa mimpi dapat memberikan pesan dan arahan yang dapat membantu kita memahami lebih dalam tentang kehidupan kita. Beliau juga percaya akan pesan atau peringatan melalui tanda-tanda alam, serupa dengan teori sinkronisitas Carl Jung. Menurut Deepak Chopra, juga seorang guru spiritual dan penulis yang terkenal dengan karyanya di bidang kesehatan holistik dan pengembangan diri, beliau sering menekankan pentingnya mendengarkan suara hati dan memperhatikan tanda-tanda dari alam semesta yang mengarahkan kita ke arah yang benar. Sama seperti Tolle, Chopra juga percaya bahwa tanda-tanda dari alam semesta dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti perasaan intuisi yang kuat, kebetulan atau kejadian yang tak terduga, pertemuan dengan orang yang memberikan wawasan baru, atau bahkan mimpi atau pengalaman mistis. Tanda-tanda ini yang dianggap sebagai petunjuk dari alam semesta yang membantu kita untuk menemukan jalan hidup yang tepat. Chopra juga mempercayai bahwa kita dapat memperkuat hubungan kita dengan alam semesta dan meningkatkan kemampuan kita untuk melihat tanda-tanda tersebut melalui meditasi dan latihan spiritual lainnya. Bagaimana dengan tokoh-tokoh pengusaha terkenal? Mantan CEO Apple Steve Jobs dikenal karena menggunakan intuisinya dan perasaannya untuk membuat keputusan bisnis yang besar. Dia sering mengatakan bahwa sangat penting untuk mempercayai intuisi Anda dan tetap berpikir di luar kotak. Oprah Winfrey, tokoh televisi dan pengusaha sukses, mengatakan bahwa dia menggunakan meditasi dan introspeksi untuk membantu dia membuat keputusan bisnis yang tepat. Dia juga dikenal karena memperhatikan tanda-tanda dari alam semesta yang membantunya mengambil keputusan yang benar.
Pengusaha sukses saat pendiri Virgin Group, Richard Branson, mengatakan bahwa dia percaya pada kemampuan manusia untuk mempengaruhi alam semesta, dan bahwa dengan fokus dan visualisasi yang tepat, kita dapat menarik hal-hal positif dalam hidup kita. Dia juga percaya bahwa dengan mengikuti intuisi dan perasaannya, dia dapat membuat keputusan bisnis yang benar. Pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio, menggunakan prinsip-prinsip sinkronisitas dalam pembuatan keputusan investasi. Dia percaya bahwa dengan memperhatikan peristiwa yang tidak terduga dan meresponsnya dengan bijak, kita dapat mengambil keputusan lebih baik dan menghindari risiko yang tidak perlu. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda percaya akan keberadaan tanda-tanda dari alam semesta untuk membantu kita semua? Apabila Anda percaya, mari kita simak beberapa langkah yang dapat kita tempuh untuk lebih awas untuk mengenali tanda-tanda alam semesta. Step pertama adalah untuk melatih kesadaran diri atau mindfulness kita. Ada pepatah, jangan memikirkan masa lalu, jangan memimpikan masa depan. Konsentrasikan pikiran pada saat sekarang. Untuk menyadari tanda-tanda ini, kita harus membiasakan diri untuk memfokuskan pikiran dan perhatian kita pada saat ini. Perhatikan momen-momen dan kejadian-kejadian yang sedang kita alami saat ini. Di dalam dunia yang sudah semakin maju dan sibuk, banyak gangguan-gangguan eksternal yang dapat menghalangi kesadaran kita untuk merasakan dan mengartikan tanda-tanda alam semesta ini. Yang sebenarnya menurut Carl Jung, senantiasa datang untuk mengarahkan kita. Oleh karena itu, praktik meditasi dapat berguna untuk hal ini. Meditasi membantu mengarahkan pikiran kita ke situasi saat ini. Dalam meditasi, kita dapat membiasakan diri untuk lebih fokus, memperhatikan pikiran dan perasaan kita, dan mengurangi kebisingan mental yang mungkin mengganggu kita. Sehingga kita dapat membuka diri untuk menerima kehadiran dan petunjuk dari alam semesta. Step kedua yang dapat kita lakukan adalah untuk membuat jurnal. Membuat jurnal adalah cara yang bagus untuk mempertajam kesadaran kita terhadap tanda-tanda dari alam semesta. Dengan mencatat tanda-tanda yang muncul dalam hidup kita dapat melacak perubahan dan pertanda yang muncul seiring waktu dan mengamati pola-pola yang mungkin terjadi. Ketika tanda-tanda muncul dalam hidup kita, sangat penting untuk mencatatnya dan merefleksikan artinya. Hal ini membantu kita melihat pola-pola dan koneksi antara tanda-tanda yang berbeda dan memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang apa yang mungkin diinginkan dari kita. Step ketiga adalah dengan kekuatan doa. Doa adalah bentuk spiritualitas yang dapat membantu kita lebih terhubung dengan alam semesta dan kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dengan berdoa, kita dapat membuka diri untuk menerima tanda-tanda dan petunjuk dari alam semesta yang mungkin membantu kita memahami arah hidup kita. Namun, penting untuk diingat bahwa doa tidak selalu dijawab dengan cara yang kita inginkan atau harapkan. Terkadang, jawaban dari doa kita mungkin tidak langsung terlihat sebagai tanda-tanda dari alam semesta, atau mungkin terlihat sebagai tantangan atau kesulitan dalam hidup kita yang sebenarnya dapat membawa kita ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini, memperkuat hubungan spiritual kita melalui doa dan meditasi dapat membantu kita menjadi lebih terbuka dan sadar akan tanda-tanda dan petunjuk dari alam semesta yang mungkin muncul dalam hidup kita. Salam bahagia dan sejahtera. Alam semesta senantiasa menjaga Anda dari alam dan jiwa.